Bisa, bincang santai ala mahasiswa. Sobat Bisa, udah bulan Desember nih. Gimana perasaan di awal bulan kali ini? Pasti udah udah semangat, udah full senyum ya. Karena kan biasa kalau di awal-awal bulan seperti ini, teman-teman pasti banyak nih kalian yang udah mulai muncul notifikasi M-Banking. Karena kan buat kalian yang perantau ataupun buat anak-anak kos pasti seneng banget karena udah dikirim duit untuk bulan Desember kali ini. Apalagi kan ini udah mau tahun baru ya. Pasti udah punya rencana mau liburan di mana, mau tahun baru di mana. Nah, Sobat Bisa nih, buat kalian yang aktif di media sosial kan pasti udah sering nih lihat beberapa info yang terbaru serta beberapa info yang udah viral di media sosial, baik di Instagram, TikTok atau platform yang lainnya. Apalagi kalau yang lagi viral sekarang nih, isu terkait dengan Palestina dan juga Israel ya. Untuk isu Palestina dan Israel ini sudah sangat lama sebetulnya, sudah sangat hot juga di media sosial. Padahal sebenarnya itu kan tanah mereka juga ya. Dan selain itu juga nih ada aksi bela Palestina yang dilakukan oleh beberapa selebgram yang ada di Indonesia, seperti selebgram yang kita tahu bersama ada Dara Arafah, ada banyak juga lah tentunya ya. Kira-kira kalian ikut juga enggak? Kalau misalnya Vito sih enggak ya, karena Vito kan ini jauh dari pusat ibu kota. Jadi Vito nih cuman ikut memantau di media sosial aja. Oh ya, Vito nih lupa perkenalan diri. Jadi Sobat Bisa, untuk Anda yang baru pertama kali dengar podcast ini, kenalin, aku Vito Katili yang bakal membantu host kali ini. Sobat Bisa, pada podcast pertama kali ini kita akan membahas Palestina yuk. Tapi kali ini Vito nggak sendiri, karena Vito bakal ditemenin oleh beberapa teman yang tentunya siap bercerita untuk kita semua. Sudah hadir juga di sini ada beberapa teman Vito ya. Ada Maya, halo Maya. Halo. Ada Abel juga. Hai. Ada Konita Salma. Halo. Ada Mai Sinta. Halo. Dan ada juga Wulan. Ini halo. Aduh, halo. Ini kayaknya kalian pada slow-slow. Ini emang kenapa sih kalian hari ini? Kalian lagi sedih, lagi apa? Padahal kan awal bulan ya. Harusnya kita sambut awal bulan itu dengan penuh kegembiraan. Ini Vito mau nanya dulu nih ya. Kalau dari kalian gimana sih kabar kalian hari ini? Terus kesibukan kalian selama ini ngapain aja? Oke, ini awal bulan kan, awal bulan yang tadi katanya happy-happy, tapi kita awal bulan itu udah ketemu sama uas-uas yang banyak banget. Benar banget. Uas, ini kuliah di mana kalau boleh tahu Kak? Ini kuliah mungkin dari Jawa ya kali? Dari asalnya dari Lombok. Oh, dari Lombok. Oh, saya kira Jawa, soalnya kalau dari accent-accentnya tuh accent Jawa banget. Kalau dari Maya sendiri nih, Maya dari mana sih kalau boleh tahu? Aku dari Gorontalo. Oh, Gorontalo. Iya, asalnya di Gorontalo. Oh, terus untuk aktivitasnya sekarang ataupun kesibukannya sekarang nih ngapain aja? Sibuk dengan himpunan, organisasi. Organisasi, anak organisasi banget ya. Bisa jadi. Kalau ini beberapa teman-teman yang lain diem-diem baik nih, kira-kira dari univ mana, dari jurusan mana juga kalau boleh tahu. Ini udah saling nunjuk-nunjuk. Nggak usah nunjuk-nunjuk, langsung aja deh, silakan dari Konita dulu. Aku dari jurusan ilmu komunikasi. Jadi kesibukan sekarang ya sama kayak Ulan tadi. Awal bulan kita dikejar sama tugas-tugas UAS banyak banget. Banyak banget. Aduh, tapi masih bisa full senyum ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas. Waras. Kalau Mbak Sinta sendiri nih? Oke, kalau dari aku sama sih sama yang lain. Ini kan juga udah mulai masuk di tanggal-tanggal UAS, jadi masih banyak project-project UAS yang belum selesai juga kan. Aduh, banyak banget tugasnya. Banyak banget. Ini ada teman yang kecil juga. Enggak ya. Ini ada teman aku satu nih, teman kita semua ya, karena kan kita semuanya bersaudara di sini, kita semua saling temenan satu sama lain. Ini ada siapa di sini? Halo, aku Abel. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Tentunya untuk untuk bincang asik bareng mahasiswa ataupun Bisa ini, kami menghadirkan beberapa narasumber ataupun beberapa rekan kami untuk berdiskusi ataupun untuk membahas terkait dengan isu-isu yang lagi viral saat ini. Namun untuk isu yang viral saat ini kan terkait dengan Palestina dan juga Israel ya. Jadi untuk
untuk materi ataupun untuk topik kita pada hari ini adalah terkait dengan Palestina dan juga Israel. Nah, Sobat Bisa, perang antara Israel dan juga Palestina ini kan tak kunjung mereda ya. Bahkan perang terbaru pecah saat ini kala Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 dan dibalas oleh negara Yahudi dengan serangan udara. Pada hari ke-16, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa jumlah korban tewas di Gaza ini telah mencapai sedikitnya ada 4.651 orang, sementara di 14.254 orang ini lainnya terluka. Kementerian juga ini mengatakan bahwa 93 warga Palestina pun ikut tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lain di tepi barat. Dan sudah untuk untuk isu Israel dan juga Palestina ini kan udah lama dari tahun 19-an ya kalau nggak salah. Dan juga ini selain terjadi genosida ya untuk sekarang ini, ada juga beberapa perang lainnya seperti perang Nakbah, ada juga pasca Nakbah, ada juga perang 6 hari, serta ini ada Intifada pertama. Nah, saya penasaran nih kalau membahas terkait dengan Israel dan juga Palestina, kalian ikut nggak sih sebetulnya? Kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu ngikutin ya, cuman bagi kita yang mahasiswa itu harus gitu loh menyuarakan apa yang nggak bisa disuarakan sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Itu menurut aku. Jadinya aku ikutnya itu perang sosmed. Perang sosmed? Perang sosmed. Perang sosmed itu gimana sih? Komentar. Perang sosmed, iya, komentar-komentar di gitu. sosmed. Komentar. Terus selain itu ada lagi nggak? Maksudnya perang sosmed itu seperti apa? Selain komentar, apakah mungkin ada gerakan di feed Instagram, story atau apa gitu, ada nggak? Kalau kemarin sih aku lihat mainin filter TikTok yang filter. tentang buah semangka itu. Oh iya, benar banget. Iya, semangka. Pasti lihat kan? Iya. Itu sempat aku lihat di TikTok. Tapi aku masih penasaran, itu semangka maksudnya apa sih? Itu katanya sih yang jumlah orang-orang pakai filter itu bakal didonasiin ke Palestina. Jadi yang jutaan itu minimal 2 juta ya kalau nggak salah. Minimal 2 juta itu kalau udah ada yang make, kita hasil dari filter itu bakal didonasiin ke warga Palestina. Oh iya. Tapi kira-kira ada makna dan filosofi tersendiri nggak sih kenapa itu harus semangka? Semangka itu menurut kita itu kayak bendera negara dari Palestina gitu loh, karena warnanya yang cocok. Ada merah, hitam, biru, hijau maksudnya, dan Putih, iya itu. putih, iya. Aku baru sadar loh. Aku baru sadar, serius. Aku baru sadar. Sesuai kan sama kayak bendera Palestina. Iya benar-benar aku baru sadar loh. Waduh, ini nambah pengetahuan juga ya buat kita yang belum tahu. Dan menurut kalian nih, kalau misalnya kalian melihat isu terkait dengan konflik Palestina dan Israel tuh menurut kalian gimana? Ada yang mau? menurut aku sih gimana ya, sedih banget gitu. Sedih banget, karena ya. korbannya bukan cuman Orang dewasa. tapi anak-anak kecil juga, ibu yang masih mengandung terpaksa harus melahirkan secara tidak normal, terus mereka juga bisa kehilangan janinnya dalam kandungan. Itu yang benar-benar buat aku sedih banget gitu loh. Iya. Jadi bahkan sampai korbannya ini perempuan ataupun anak-anak. Aku juga pernah lihat tuh di konten sosial media ya ini ada beberapa anak tuh yang di yang di Palestina kan udah menulis nama ya. Iya. Biar kalau misalnya mereka udah wafat ataupun udah jihad ya istilahnya ya. Itu udah bisa mudah teridentifikasi. Itu bener ya adanya? Benar. Bener. Kalau yang kita lihat sih ada ya yang kayak gitu. Sering juga lihat di TikTok gitu kan. Banyak berita video-video tentang anak Palestina lagi ditulis di tangannya. Iya, bener-bener. Sedih banget sumpah ngelihatnya. Iya sih, karena kan mereka udah tahu nih, mereka nggak tahu kalau misalnya mereka ini apakah ajalnya kapan atau mereka masih bisa hidup atau enggak dan sebagainya ya. Jadi Hidupnya sedih tidak banget. tenang. Benar sekali, benar. Berarti kalian juga ini aktif di sosial media ya? Iya, Kalian lebih Iya. cenderung pakai apa nih kira-kira? Kalau aku sih Instagram sama Instagram, TikTok. TikTok. Iya. Ada lagi?
Kalau aku pribadi sih lebih ke TikTok. Oh, Iya TikTok. sama sih. TikTok. Kalau Sama ti- X, iya. Oh, Iya. oh udah ganti Udah X ganti, ya, udah ganti. Iya. Aduh, aku kayaknya ini masih kurang update ya. Sebutinnya ya. X, X tuh kayak nama mantan nggak? Iya. X. Biar yang tahu. Oke ya. Ini kita kembali ke topik isu Palestina juga Israel ya. Menurut kalian nih peran negara-negara lain dalam konflik Palestina ini seperti apa? Peran negara-negara lain, apakah ada negara pendukung atau apa gitu? Menurut kalian gimana? Aku pribadi lewat FYP yang lewat di TikTok aku itu banyak banget sih yang mendukung Palestina. Contohnya Indonesia. Indonesia tuh bener-bener mendukung Palestina banget. Sampai waktu itu aku lihat berita Pak Prabowo itu mengundang mahasiswa dari Palestina agar bisa berkuliah di Nah, Di Indonesia. Indonesia. Iya, gitu. benar-benar. Agar pendidikan mereka tidak terputus di situ aja. iya. Aduh, ini ada juga ya kalau nggak salah beberapa negara pendukung lainnya. Kalian pernah dengar itu nggak? Beberapa negara-negara yang dukung Palestina itu apa aja kak kira? Yang ketahu sih ya Korea Utara, Rusia pastinya, Indonesia dan juga dong. Cina itu negara-negara superpower menurut aku sih ya. Iya. Selain Amerika yang itulah tanda kutip itulah. Iya, jadi tentunya ini kan ada beberapa negara pendukung yang sepenuhnya mendukung Palestina ya. Indonesia juga seperti yang kalau misalnya kita lihat kemarin tuh memberikan bantuan sebanyak berapa ton tuh kalau nggak salah ya. Itu kalian pasti udah lihat juga kan ada bantuan material, baik itu dari kebutuhan pokok ataupun sekedar tambahan kayak pakaian dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bantuan Indonesia ke Palestina, ini kalau yang saya lihat ya di beberapa komentar yang ada di TikTok ataupun Instagram itu katanya ada nih komentar yang nyebutin bahwa sebetulnya kita lebih baik urus negara sendiri aja. Kenapa sih kita bantu negara lain? Itu kalau dari kalian, menurut pandangan kalian tuh seperti apa? Menurut pandangan aku ya, itu tergantung hati nurani gak sih? Lebih ke hati nurani sendiri. Jiwa sosial juga. Iya, Jiwa masa sosial. ya ngelihat orang-orang saudara kita itu loh menderita, dibom habis-habisan, kita kayak Diem aja. diem aja, cuman gitu. ngeliatin, itu kan kayak nggak ada jiwa kemanusiaan sama sekali. Emang negara kita itu banyak problemnya, cuman kan setidaknya kita bisa menyuarakan membantu juga. sedikit aja suara kita untuk membela mereka. Iya, jadi ini lebih ke hati nurani ya, lebih ke jiwa kemanusiaannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian lihat komentar yang seperti saya sudah bilang tadi, kalian tuh gimana perasaannya? Marah, sedih? Ini kompak banget ya kalau udah ngomong seperti itu, pasti suara hati perempuan tuh nggak bisa bohong. Dan juga nih kalau misalnya ya kita ngobrol nih bareng dengan mahasiswa, teman-teman di sini kan mahasiswa semua ya, masih semester aktif, semester 5. Biasa tuh kalau kita ngobrol dengan mahasiswa nggak terlepas dari kata pergerakan ataupun gerakan. Nah, ngomongin soal gerakan ataupun pergerakan nih, kalau dari kalian gerakan apa sih yang sudah dilakukan kalian dalam mendukung negara ataupun menjaga negara Palestina ini? Kalau dari kita nih ya, kebetulan kemarin tuh kita dapat project soal Palestina juga ya iya. kan. Kita, Project? Iya project. Jadi Oh. project tugasnya tuh kita naikin tagar di X. Di X itu buat apa ya? Biar berita Beritanya Israel ini nggak tertutup. tenggelam gitu. Jadi up terus. Terus juga kita sempat buat apa ya? Poster, terus video. Oh iya kita juga menaikkan pernah link donasi. Iya. Link donasi. Mungkin buat sobat bisa yang saat ini tengah mendengarin podcast kami, kira-kira kalau mau donasi di mana? Rumah zakat. Rumah zakat bisa. Kita bisa. Kita bisa. Jadi banyak banget yang bisa, iya sih, yang buka donasi buat Palestina gitu. Iya, jadi banyak sekali ya tentunya yang sudah kalian lakukan untuk menjaga ataupun menanggapi terkait dengan isu Palestina ataupun Israel ini ya. Dan juga sebelum kita menutup podcast kali ini, kira-kira ada pesan nggak sih dari kalian satu persatu nih? Pesan? Aku mau ngasih pesan sama orang-orang yang katanya harus mendukung negaranya terlebih dahulu daripada negara orang lain. Tolong buat kalian semua dibukakan, benar-benar dibukakan pintu hatinya agar bisa merasakan gimana sih penderitaan yang dirasakan sama adik-adik kecil kita di sana, sama ibu-ibu yang ada di sana, sama orang tua yang ada di sana. Jangan cuman ngomong-ngomong yang kayak
kita perlu mendukung negara kita dulu daripada negara orang lain. Itu sama sekali nggak bakalan bisa ngebantu negara kita baik juga di mata kita semua. Jadinya tolonglah rasa kemanusiaannya itu dijunjung tinggi lagi. Itu aja sih dari aku. Kalau aku sih untuk kita terutama mahasiswa ya, banyak sih yang bilang kalau untuk maju atau membela Palestina itu jauh, harus ke negara Palestina. Enggak perlu gitu. Kita sebagai mahasiswa yang mungkin yang sering menikmati makanan McD, bisa kalian tahu bahwa McD itu juga produk boykot ya. Iya, yang pro Israel. Iya, pro Israel. Jadi mungkin kita harus menghindari barang-barang mungkin yang dilarang untuk kita sebagai manusia yang membela negara atau saudara kita Palestina gitu. Nah, kalau teman-teman lain gimana? Kalau aku sendiri sih, kalau aku sama kayak tadi ya, kita tuh sebagai mahasiswa itu pasti kan banyak tuh yang cuman diem aja atau mantau beritanya, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi perlu ditegaskan ya, kalau kita tuh mau bela nggak harus turun langsung gitu di demo atau apapun itu. Bahkan lewat sosial media aja kayak pembahasan kita tadi tuh kita bisa udah dukung, udah masuk dalam ini sih, mendukung Palestina. Jadi buat teman-teman semua, daripada sosial medianya itu nganggur buat julitin orang atau apa gitu, mending dipakai buat ngedukung saudara kita di Palestina gitu, biar nggak ya ada guna dikit lah sosial media kita gitu. Iya, pesan dari teman-teman yang lain lagi ada nggak? Berarti Oh ya, aku lagi deh. Satu lagi dari aku untuk kosmetik nih. Buat temen-temen yang kosmetiknya itu banyak masih mendukung Israel, tolong udah stop aja gitu loh. Gunain kosmetik-kosmetik yang emang dari negara kita, emang kosmetik yang lokal. Jadinya itu salah satu alasan kita bisa mendukung Palestina juga. Iya, bukan benar. cuman dengan bukan cuman dengan Gerakan apa turun, dan mungkin kita harus menghindari barang-barang kosmetik yang dilarang gitu. Iya, karena kan terutama untuk cewek-cewek nih, perempuan. iya benar-benar. Lebih diperhatikan lagi sih apa yang bakal kita pakai gitu. Karena kan sekarang juga udah banyak ya poster-poster boykot ya, produk-produk yang harus diboykot, yang mana itu produk-produk yang mendukung Israel itu sendiri ya. Aduh, ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada podcast kali ini ya, udah berkenan hadir untuk memberikan pandangan kalian ataupun opini-opini kalian terkait dengan isu yang lagi viral saat ini. Semoga kita bisa berdiskusi lain waktu ya. Iya, siap. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sekalian, dan nanti deh kalau misalnya masih ada podcast selanjutnya akan kami undang kalian. Terima kasih, bye-bye. Banyak konten menarik yang bakal kami sajikan untuk Anda semua. Mari diskusi lebih lanjut. جينا نعيدكن بالعين بنسألكن ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم. أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم، عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف